Ya, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-12 ya. Saya ingatkan adik-adik mahasiswa untuk jangan lupa absensi ya. Pertemuan ke-12 unit number 9 process 2 action in sequence. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana urutan dari sebuah proyek konstruksi. Kita mulai dengan section number 1, presentation, assembly sequence of prefabricated building. Jadi di bawah ini adalah urutan proses pekerjaan pembangunan. Pembangunan di sini dalam hal ini adalah prefabricated building, jadi bangunan prapabrikasi yang pabrikasinya sudah dilakukan di luar dari site atau proyek. Kemudian di lapangan itu tinggal memasang saja. The sequence is divided into 4 stages or phases. Jadi urutan dari konstruksi ini dibagi ke dalam 4 tahapan atau fase. Jadi yang nanti akan Anda pelajari adalah bagaimana kemudian membuat kalimat di dalam menjelaskan urutan-urutan dari suatu pekerjaan konstruksi. Nah, kalau kita lihat pada gambar, di sini ada keterangan ground is excavated. Jadi proyek ini dimulai dengan menggali tanah. Concrete foundation are construct. Jadi setelah tanah itu digali, kemudian pondasi beton dibangun. Setelah pondasi beton dibangun, column base plates are fixed. Jadi plat dasar kolom dipasang. Selanjutnya, steel columns are erected. Jadi kolom baja didirikan. Jadi itu tahapan dari pekerjaan konstruksi pada fase 1 ini. Bagaimana kemudian menjelaskannya, merangkaikannya dalam sebuah paragraf? Kita lihat contoh berikut ini. Jadi kita bisa menggunakan beberapa kata bantu. Jadi untuk ada 4 events, event number 1. Untuk event yang pertama, kita bisa menggunakan kata bantu initially atau first. Untuk event berikutnya, kita bisa menggunakan kata bantu then. Kemudian event selanjutnya later or subsequently. Dan event yang terakhir finally. Jadi ini adalah kata bantu ketika Anda nanti membuat sebuah paragraf menguraikan urutan proses dari suatu pekerjaan konstruksi. Event 1, initially the ground is excavated. Atau first, the ground is excavated. Jadi pertama-tama dilakukan penggalian tanah atau tanah digali. Then the concrete foundation are construct. Kemudian pondasi beton dibangun. Later, the column base plates are fixed. Selanjutnya, plat dasar kolom dipasang. Finally, the steel column are erected. Jadi akhirnya kolom baja didirikan. Jadi itu cara untuk membuat kalimat. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Suaranya agak bergema ya. Ya. Pada fase kedua, mungkin
adik mahasiswa ada yang 2 menghidupkan ini ya, online-nya, mungkin sehingga coba nanti pakai 1 device saja ya, jangan pakai 2 device, atau 2 kali login, kalau 2 kali login biasanya juga begitu ya, gaung suara. Baik, kita lanjutkan pada phase 2, jadi fase pembangunan yang kedua. Kalau kita lihat dari fase pembangunan kedua, kita lihat dari bawah ke atas. Yang pertama di sini adalah beams and bracing are fixed. Jadi beams ini adalah balok, bracing ini adalah pengikat. Anda lihat gambarnya, yang horizontal ini adalah baloknya, balok baja. Yang diagonal ini adalah bracing atau pengikatnya. Jadi pada tahap kedua ini, yang pertama dilakukan adalah beams and bracing are fixed. Jadi balok dan pengikat dipasang. Selanjutnya, concrete floor slab are put in place. Jadi concrete floor slab ini adalah lantai plat beton. Jadi lantai plat beton dipasang. Kemudian berikutnya, upper floor steel column are erected. Jadi kolom baja bagian atas dipasang. Kemudian yang terakhir dari fase kedua, roof decking is put in place. Jadi dek atap itu dipasang. Nah, itu langkah-langkahnya. Sehingga di dalam menyusun kalimatnya, Anda bisa menggunakan seperti tadi ya, first, kemudian then, later, subsequently, finally, and so on. Jadi, dan seterusnya. Silakan nanti ini dicoba sendiri ya, untuk membuat sebuah paragraf dengan menggunakan kata-kata bantu seperti contoh. Kita lanjutkan kepada fase ketiga. Jadi phase 3. Jadi sama ya, kita mulai dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ini ada vertical cladding panels are fixed. Jadi ini adalah panel-panel penutup vertikal dipasang. Jadi kita lihat ini antara kolom, kemudian dipasang panel-panel penutup atau cladding, vertical cladding panels. Selanjutnya, horizontal cladding panels are fixed. Jadi setelah bagian vertikal dipasang, selanjutnya dipasang yang bagian horizontal. Jadi panel penutup yang horizontal. Kemudian corner units are erected. Jadi bagian-bagian pojok, kemudian penguat bagian pojok dipasang. Selanjutnya, balustrade fixing plates are fixed. Jadi ini adalah rangka atap. Jadi plat untuk memasang rangka atap ini dipasang. Jadi karena ini adalah konstruksi baja, maka sebelum memasang rangka atap dipasang plat-plat penyambung terlebih dahulu. Selanjutnya, weatherproof roof membrane is laid. Jadi ini adalah bahan atap yang kedap air dipasang. Nah, itu kira-kira tahapan juga pekerjaannya. Jadi pada setiap tahapan konstruksi Anda identifikasi yang mana duluan dikerjakan, kemudian yang mana mengikuti. Nah, caranya sama seperti contoh tadi. Kemudian phase 4. Jadi fase keempat ini mulai untuk tahap finishing dari bangunan. Building is decorated. Jadi bangunan mulai dilakukan pengecatan. Floor finishes are laid.
Jadi bahan-bahan finishing lantai kemudian dipasang. Services are installed in the ceiling void. Jadi pada bagian ceiling atau langit-langit itu ada void atau lubang. Void lubang ini maksudnya adalah supaya tukang bisa naik ke atas untuk memasang kabel-kabel di atas dari ceiling atau langit-langit. Partition are erected. Kemudian selanjutnya partisi dipasang. Suspended ceilings are fixed. Nah, kemudian langit-langit di bagian atas itu dipasang. Jadi pengertian suspended ceiling, jadi ini langit-langitnya itu digantung di atas deck, sehingga disebut suspended ceiling. Suspended ceiling are fixed. Nah, jadi silakan Anda nanti uraikan tahapannya sama seperti tadi, contoh tadi ya, mulai dari bawah ke atas saja urutannya. Nah, kemudian ini Anda latih di rumah ya. Anda latih di rumah, di sini read this question. Jadi Anda pertanyaan ini dibuat, kemudian dilanjutkan dengan jawabannya. Selanjutnya Anda disuruh melihat gambar, look at the drawing for page 1, 2, 3, and 4, and make similar question to which these are the answer. Jadi jawabannya sudah diberikan, Anda disuruh membuat pertanyaannya. Cara membuat pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jadi ada dua contoh cara membuat pertanyaan. Yang pertama, why are the upper floor steel columns erected before the roof decking has been put in place? Atau dengan cara lain, why is the roof decking put in place after the upper floor steel columns have been erected? Jadi ada dua jenis pertanyaan tergantung kita menggunakan kata bantunya. Bisa menggunakan before atau after. Jadi Anda lihat urutan-urutan kalimat tadi, silakan Anda nanti uraikan bisa menggunakan before atau after. Jadi misalnya urutan pertama kedua tentu dia before. Kalau Anda menjelaskan urutan kedua kemudian satu, berarti dia after. Di mana jawabannya adalah because the roof decking requires the upper floor steel column to support it. Ya, jadi ini silakan ya dicoba. Because the concrete foundation requires solid ground to support them. Kira-kira pertanyaannya apa? Kita lihat urutan pertama adalah ground excavation. Kemudian urutan kedua adalah concrete floor. A concrete foundation are construct. Jadi ini adalah urutannya, ground is excavated. Yang kedua, concrete foundation are construct. Dengan kalimat yang sama, kita bisa buat, why is the ground excavated before the concrete foundation is construct? Atau kalau kita melihat contoh kalimat ini menggunakan has been. Ya, karena ini terjadinya
antara duluan dan belakangan. Berarti yang pertama kita menggunakan why is the ground excavated? Jadi kenapa tanah digali? Sebelum concrete foundation has been constructed. Jadi before the concrete foundation has been constructed. Atau why is the concrete foundation constructed after the ground has been excavated? Jadi itu dengan dua cara tadi ya. Anda gunakan di sini why are, kemudian atau dia kalau dia tunggal why is, kalau dia jamak why are, kemudian kalau roof decking Anda gunakan has been, kemudian kalau dia jamak have been. Ya. Nanti silakan dicoba ya, dicoba dengan cara yang sama setiap tahapan tadi, kemudian Anda buat pertanyaannya berdasarkan jawaban yang ada. Baik, kita number 3, kita skip, kita lanjutkan kepada reading number 4. Read this description of phase 1 of the assembly sequence. Jadi adalah deskripsi atau uraian atau penjelasan dari urutan-urutan pekerjaan di fase 1. Nah, ini juga adalah contoh cara untuk membuat sebuah paragraf. Yang Anda pelajari adalah cara membuat paragrafnya. Seperti yang sudah kita ketahui pada saat soal UTS, nanti soal UAS-nya juga demikian ya. Jadi yang keluar itu adalah gambar ataukah diagram ataukah tabel. Anda disuruh membuat kalimatnya. Anda disuruh membuat paragraf. Caranya, ya ini yang kita pelajari sekarang. Jadi Anda memang harus latih. Having completed the preparation of the site, the workmen begin the initial stage. Jadi setelah menyelesaikan pekerjaan persiapan di lapangan, para pekerja mulai dengan pekerjaan tahap pertama. Jadi kalau nanti Anda memperjemahkan kalimat, jangan Anda menerjemahkan kata per kata. Jadi Anda langsung lihat konteks satu kalimatnya, yang penting arti atau maknanya sesuai. Jadi tidak usah diterjemahkan kata per kata. This includes excavating the ground, constructing the concrete foundation, fixing the column base plate, and erecting the steel column. Pekerjaan ini meliputi, jadi kalau di sini excavating, beda nanti dengan excavate. Kalau excavate itu menggali, kalau excavating berarti penggalian. Jadi excavating the ground, penggalian tanah, constructing the concrete foundation, pembangunan pondasi beton, fixing the column base plate, pemasangan plat dasar kolom, and erecting the steel column, pemasangan atau pendirian kolom baja. The workmen begin by excavating the ground. Jadi para pekerja mulai dengan penggalian tanah. This precedes the constructing of the concrete foundation because they require solid ground to support them. Jadi pekerjaan penggalian tanah ini yang dimaksud dengan this tadi adalah pekerjaan penggalian tanah. Jadi ketika Anda menerjemahkan jangan ini ya.
ini mendahului, jangan menerjemahkannya begitu. Jadi menerjemahkannya pekerjaan penggalian tanah mendahului pembangunan dari fondasi beton. Karena D ini siapa? Fondasi beton ya. Karena fondasi beton memerlukan tanah yang padat untuk mendukungnya. This is followed by the fixing of the column base plate. Pekerjaan ini kemudian diikuti dengan pemasangan plat dasar kolom. Finally, the steel column are erected. Akhirnya, kolom baja didirikan. Jadi kira-kira nanti demikian ya cara untuk membuat kalimatnya yang perlu Anda pelajari. Nah, ini contoh diagram. Ya, ini tipikal soal-soal ujian adalah seperti ini, ada keluarnya diagram, Anda disuruh menjelaskan. Jadi diagram ini adalah diagram bar chart. Jadi diagram balok, bar. Jadi bar chart, diagram balok. Bar chart of the sequence of trades on a building site. Jadi ini adalah diagram batang atau sering juga kalau Anda di dalam mata kuliah manajemen konstruksi, time schedule proyek. Jadi time schedule proyek salah satunya bisa menggunakan diagram bar chart untuk tampilannya. Nah, Anda yang pelajari di sini, kalau kita lihat di sumbu Y-nya ini ada berbagai pekerjanya. Jadi orang yang mengerjakannya. Ada foreman, di sini ada mandornya, ada laborers, ada di sini pekerjanya. Ada mesin driver, di sini ada operator mekanik. Kemudian ada steel erectors, jadi ada tukang bajanya. Ada bricklayers, tukang batu. Ada plumbers, ini tukang pipa. Ada joiners, ini adalah tukang yang memasang pintu. Kemudian jendela dan sebagainya. Kemudian ada carpenters, ini adalah tukang kayu. Ada roofing contractor, adalah kontraktor atap. Cladding fixer adalah tukang yang memasang bahan penutup atau cladding. Ada heating contractor, adalah kontraktor yang memasang alat pemanas. Kemudian ada electrician, adalah tukang listrik. Glazier, tukang kaca. Decorators, tukang cat. Nah, ini adalah uraian pekerjaannya ya. Jadi mandor adalah supervision, tugasnya adalah mengawasi, mensupervisi. Sedangkan laborer, pekerja, adalah doing manual works. Jadi dialah yang melakukan pekerjaan manual. Machine driver tugasnya adalah excavating ground, jadi menggali tanah, dan seterusnya. Nah, bar chart ini, jadi balok-balok ini menunjukkan kalau kita garis ke kanan, ini adalah di sumbu X-nya waktu, week number. Jadi adalah ini week number 5, week number 10, week number 15, dan seterusnya. Jadi pekerjaan ini kita lihat contohnya adalah excavating the ground. Jadi kira-kira adalah di week ke-7, ya, 7. Jadi pekerjaan penggalian tanah dilakukan mulai dari minggu awal sampai minggu ke-7. Nah, bagaimana cara membaca bar chart ini adalah ketika selesai pekerjaan penggalian tanah di minggu ke-7, dilanjutkan dengan pekerjaan mendirikan atau struktur bajanya, erecting steelwork. Jadi pembangunan struktur bajanya. Jadi ketika penggalian tanah selesai di minggu ke-7, pada minggu ke-7 dilanjutkan dengan pembangunan struktur baja. Nah, ketika struktur baja ini sedang dibangun,
pada saat bersamaan di minggu ke-13, jadi asumsikan ini minggu 13, antara 10 dan 15, di minggu ke-13 dimulai pekerjaan pemasangan batu bata, building brickwork. Pemasangan pekerjaan batu bata bersamaan dengan pekerjaan konstruksi baja itu dari minggu ke-13 sampai minggu ke-15. Nah, demikian seterusnya. Kita akan melihat kemudian contoh cara menguraikannya. Jadi misalnya kita melihat pada khusus 3 pekerjaan saja, steel erector dengan tugasnya erecting the steel works, jadi ini tukang baja untuk membuat konstruksi bajanya. Cladding fixer tugasnya adalah fixing the cladding, jadi ini adalah bahan penutup dinding, memasang bahan penutup dinding. Selanjutnya bricklayer, tukang bata, batu bata, itu adalah memasang atau membuat konstruksi batu bata, dinding batu bata. Weeks working-nya 9 to 15, kalau steel erector-nya. Cladding fixture 16 to 30. Sedangkan bricklayer-nya 13 to 20. Sehingga kalau kita lihat bahwa pemasangan batu bata akan terjadi pada saat bersamaan mulai minggu ke-13 dengan pemasangan baja sampai dengan minggu ke-15. Jadi minggu ke-13 sampai minggu ke-15, tukang batu dan tukang baja bekerja bersamaan. Selanjutnya pada minggu ke-16 sampai ke minggu ke-21, cladding fixer-nya ini bekerja bersamaan dengan bricklayer. Sedangkan dari minggu ke-22 sampai ke minggu ke-30, cladding fixer-nya ini bekerja sendirian. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Sekarang cara untuk menguraikannya. During week 13, 14 and 15, atau dengan kalimat lain, from the beginning of week 13 to the end of week 15, the steel erectors work simultaneously with the bricklayers, atau at the same time as the bricklayer. Jadi selama minggu ke-13, 14, dan 15, tukang baja bekerja bersamaan dengan tukang batu bata. Jadi itu cara membuat kalimatnya tadi. While the former erects the steel works, jadi maksudnya the former ini adalah tukang bajanya, di mana tukang baja bertugas untuk membuat konstruksi baja. The latter ini maksudnya adalah tukang batunya. Tukang batu bertugas untuk membuat dinding, memasang dinding batu bata. As soon as or immediately after. Jadi segera setelah. Itu bisa Anda menggunakan kalimat as soon as atau immediately after. Segera setelah the steel erector have finished the cladding fixture begin. Jadi segera setelah tukang baja menyelesaikan pekerjaannya, maka tukang pemasang penutup dinding memulai pekerjaannya. Jadi itu kira-kira cara untuk membuat kalimat. Apabila Anda kemudian muncul gambar seperti ini dengan schedule-nya, time schedule bar chart-nya adalah seperti itu. Jadi ini cara menguraikan membuat kalimatnya.
Nah, tugas Anda sekarang untuk melatih dengan cara yang sama seperti contoh di atas. Ini ada beberapa gambar. Jadi Anda disuruh melengkapi titik-titik yang ada, kemudian apa pekerjaannya, tradernya itu pekerjaannya itu siapa, jobnya pekerjaannya apa, weeks workingnya pada minggu ke berapa. Itu dulu dibuat, kemudian baru dirangkaikan dengan kalimat seperti tadi. Mulai dengan number A dulu, jadi ada 3 pekerjaan. Anda lihat time schedule di atas, bar chart-nya, kemudian Anda isi titik-titik yang ada. Demikian juga number B. Anda lihat tugas di atas, kemudian Anda isi titik-titiknya buat kalimatnya. Jadi ini cukup banyak ya, ada sampai 4 ya. 4 aktivitas yang berurutan. Baik, itu Anda nanti latih di rumah ya. Jangan tidak dilatih, siapa tahu nanti soalnya ada yang keluar dari soal-soal tadi. Jadi ini juga ya number 7 ini terkait juga urutan-urutan tadi ya, urutan bar chart-nya. Jadi Anda harus melihat ke bar chart-nya baru bisa kemudian menjawab yang number 7 ini. Ya, kembali ini number 8 reading. During building construction, several things went wrong. So there are several changes to be made to the bar chart in exercise 5. Jadi selama proses pekerjaan konstruksi bangunan, terjadi beberapa kesalahan. Jadi several things went wrong. There are several changes. Ada beberapa perubahan yang dibuat terhadap diagram batang, diagram balok, bar chart di latihan 5. Here is a description of what happened. Jadi berikut ini adalah penjelasan dari apa yang terjadi. Excavation was delayed for 2 weeks. Jadi pekerjaan penggalian tanah tertunda selama 2 minggu. Because the excavator broke down. Jadi karena alat mesin penggalinya, jadi ekskavatornya, itu mengalami kerusakan. Therefore the machine driver, jadi oleh karena itu supir mekanis could not start work until week 3. Tidak dapat melanjutkan pekerjaannya sampai minggu ketiga. As the steel erector had to wait until the machine driver had completed their work, karena tukang baja harus menunggu sampai supir mekanik itu menyelesaikan pekerjaannya, they were also delayed by 2 weeks. Mereka juga tertunda selama 2 minggu. Consequently, the cladding fixture could not start until week 17. Selanjutnya, tukang pemasang dinding penutup juga tidak dapat memulai pekerjaannya sampai minggu ke-17. Bricks were in short supply during weeks 15 to 20. And this result in the bricklayers working 3 weeks longer than expected. Jadi persediaan batu bata terbatas selama minggu ke-15 sampai minggu ke-20. Hal ini menyebabkan tukang batu bekerja
lebih lama 3 minggu dari yang diharapkan. So the plumbers and the roofing contractors start 3 weeks later. Oleh karena itu, tukang pipa dan kontraktor atap baru bisa memulai pekerjaannya 3 minggu kemudian. In week 30, the joiners went on strike, which was settled after 1 week. Pada minggu ke-30, joiners ini ya tukang yang pasang pintu jendela itu melakukan mogok, demo, went on strike, yang baru bisa diatasi setelah 1 minggu. However, this means both the carpenter and the glazier started 1 week late. Akan tetapi, hal ini berarti baik tukang kayu maupun tukang kaca baru bisa memulai pekerjaannya terlambat selama 1 minggu. The wrong paint was delivered to decorator. Cat yang salah kemudian dikirimkan ke tukang cat, which delayed them by 1 week, yang menunda pekerjaannya selama 1 minggu. But by putting on extra men, the building was completed on schedule. Tetapi dengan menambahkan pekerjaan konstruksi bangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi ini kejadian-kejadian tipikal pada sebuah pekerjaan konstruksi, banyak permasalahan di lapangan yang tidak terprediksi sebelumnya, sehingga kemudian terjadi keterlambatan, kemudian diatasi dengan penambahan jumlah tenaga kerja. Nah, apa yang harus Anda lakukan adalah now draw a new bar chart using the information in the passage. Jadi, dari paragraf ini sekarang Anda disuruh membuat bar chart-nya. Ini silakan dilatih sendiri ya, silakan dilatih bersama teman-teman Anda bagaimana membuat bar chart berdasarkan uraian paragraf tadi. Ya, ini ya yang section 3 reading ya. Reading, kita bahas reading yang terakhir ya, section 3. Saya kira yang ya. Yang reading untuk yang number 10 ini tidak akan saya terjemahkan semuanya, tetapi saya lihat hanya bagian-bagian yang penting saja. Sisanya silakan Anda belajar menerjemahkan. When an architect receives a commission of a building, he meets the client and discuss his requirement. Jadi ketika seorang arsitek itu menerima tugas untuk membangun sebuah bangunan, dia menemui klien dan mendiskusikan apa kebutuhan-kebutuhan dari klien. After visiting the site, the architects draw up preliminary plan. Jadi setelah mengunjungi lapangan, maka arsitek tersebut kemudian membuat draft denah awal, preliminary plans. Jadi rancangan awal. Together with a rough estimate of the cost. Jadi bersama dengan estimasi kasar dari biayanya. Submit them to the client for his approval. Selanjutnya mengirimkannya ke klien untuk mendapatkan persetujuan. Jadi yang berikutnya saya kira tidak ada ya kata atau kalimat yang susah di sini. Submit the tender. The tenders ini adalah penawaran ya, tenders or prices. Jadi ketika
arsitek ini mengirimkan penawarannya. Arsitek assists client selecting the best one. Draw up a contract, kemudian menyusun sebuah kontrak. Once start on building, construction proceeds, arsitek periodic inspection, saya kira tidak ada hal yang spesifik, complete building. Client occupies it, jadi klien kemudian menempatinya. For 6 months after completion, there is a period known as the defects liability period. Jadi ini mungkin ya, yang nanti susah Anda cari di kamus. Defects liability period. Ini adalah masa pemeliharaan. During this period, the contractor must correct any defect that appear in the fabric of building. Finally, all of the defects have been corrected. The client takes full possession of the building. Jadi saya kira itu saja hal yang agak sulit ya, defect liability period. Jadi ini adalah masa pemeliharaan. Ya, silakan nanti Anda coba untuk menerjemahkan selanjutnya sendiri. Ya, ini juga Anda latih juga ya. Anda disuruh complete this flow diagram. Jadi berdasarkan nanti paragraf yang sudah diuraikan di atas, Anda coba kemudian melengkapi dari titik-titik yang ada di sini sesuai dengan tadi. Jadi ini tahapannya. Ini adalah section 4. Ya, kembali ini number 14, ini reading yang terakhir ya, yang number 14. The external walls are made up of brick cladding, wall planks, windows, doors. Jadi ini dinding bagian luar ini terbuat dari bahan penutup berupa batu bata, kemudian wall planks, panel-panel dinding, windows, door, heights, and sill. Heights and sill ini ambang ya, ambang dari atau rangka dari pintu dan jendela. Station casing, inner leanings panel, jadi panel-panel bagian dalam. While steel frame is being erected, jadi rangka baja ini didirikan, the wall plank and floor units are fixed. At the same time, the stanchion are enclosed in casing. Jadi ini kolomnya ini atau rangkanya ini ditutup dengan bahan penutup atau casingnya, which serve the function of resisting fire. Jadi nanti rangkanya ini ditutup dengan bahan penutup yang berfungsi untuk menahan api. The precast concrete, precast concrete adalah ini beton pracetak. Precast concrete floor units, jadi ini lantai beton pracetak are capable of carrying load of up to 5 kN per square meters. The wall planks are designed to be weatherproof and to support the outer cladding. The aluminum head seal windows are then fixed from inside the building. After this, the 900 mm and 1800 mm wide external door are installed. These doors are either aluminum frame and pre-glazed or hardwood frame and glazing is done on site. Jadi ini pemasangan kacanya ini dilakukan nanti di tempat. Finally, the internal sills and leaning panels are installed. Jadi panel-panel bagian dalam itu dipasang. This form a cavity for the heating. Cavity ini adalah sebuah lubang ya, lubang untuk menetapkan saluran-saluran untuk pemanas maupun listrik. A grate underneath the sill. Jadi together with an air intake at the skirting level enable air to dipasang sejenis saringan di bawah daripada rangka. Together with an air intake, jadi air masuk at the skirting level enable air to circulate
up past the fin heating element. Jadi elemen pemanas yang bersirip. The leaning panels are capable of being removed to give access to the surface. Jadi panel-panel bagian dalam ini dapat dipindahkan untuk memberikan akses untuk perbaikan terhadap jaringan servis. Jaringan servis ini misalnya seperti tadi ya, bisa jaringan listrik, kabel-kabel listrik, jaringan pipa-pipa pemanas dan sebagainya. Yaitu kira-kira ya untuk reading ini saya memberikan beberapa clue-clue saja supaya nanti Anda belajar sendiri untuk mendalaminya. Baik, ini adalah reading yang terakhir, maka materi kuliah untuk hari ini sampai di sini. Saya ingatkan kembali ya, adik-adik supaya mempelajari apa tugas-tugas yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya percayakan pada adik-adik untuk belajar tugas-tugas tersebut, karena kalau tidak, Anda akan kesulitan nanti menjawab soal UAS-nya. Sebelum materi kuliah saya tutup, apakah ada hal yang ingin ditanyakan?